3M 1V. Sebelum kita bahas mengenai 3M 1V, kita harus tahu buat apa sih 3M 1V? COVID-19 merupakan virus yang saat ini sedang mewabah hampir di seluruh dunia. Wabah virus corona yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ini berawal ketika sebuah kasus pneumonia dengan sebab yang tidak diketahui yang kemudian dilaporkan kepada World Health Organization atau WHO dari Wuhan, China pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Pada 20 Januari 2020, WHO mendeklarasikan virus corona berstatus darurat global dan pada 11 Februari 2020 diumumkan COVID-19 sebagai nama penyakitnya. Lalu, bagaimana sih kita mencegah agar tidak terinfeksi virus tersebut? Kita bisa melakukan 3M 1V. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan melakukan vaksinasi. Hal tersebut merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Himbauan ini perlu dipatuhi dan dijalankan secara disiplin. Mengingat langkah ini adalah rekomendasi dari para ahli, dokter, dan Kemenkes. Masker. Menggunakan masker adalah salah satu cara ampuh agar terhindar dari penularan COVID-19. Laporan terbaru World Health Organization (WHO) menunjukkan efektivitas penggunaan masker medis lebih tinggi dibandingkan dengan masker kain untuk menangkal virus mematikan tersebut. Untuk masker kain, WHO merekomendasikan untuk menggunakan kain 3 lapis, yaitu lapisan paling dalam yang bersentuhan dengan wajah dari bahan yang mudah menyerap cairan dan menahan droplet. Lapisan tengah dari bahan non-tenun yang mudah digunakan untuk bernafas dan dapat meningkatkan filtrasi, serta lapisan paling luar dari bahan yang kedap air. Selain memilih bahan masker kain yang tepat, kenakan masker dengan benar, yaitu menutupi hidung, mulut, sampai dagu. Berikut panduan cara menggunakan masker yang tepat. Pertama, sebelum memasang masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, minimal 20 detik, atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan, minimal alkohol 60%. Kedua, pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Ketiga, hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak ada, menggunakan cairan pembersih tangan minimal alkohol 60%. Yang keempat, ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Masker medis hanya boleh digunakan sekali saja. Masker kain dapat digunakan berulang kali. Yang kelima, untuk membuka masker, lepaskan dari belakang, jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker sekali pakai, buang segera di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen. Untuk masker baru, ikuti poin pertama. Mencuci tangan. Berikut adalah waktu penting untuk mencuci tangan pakai sabun, yaitu sebelum makan, sebelum menjamah makanan, sebelum menyusui, setelah beraktivitas, dan juga setelah BAB. Berikutnya, langkah-langkah mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan. Lalu, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap, dan gosok kedua telapak tangan lembut dengan secara arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Lalu, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Kemudian, bersihkan jari tangan secara bergantian dengan saling mengunci. Yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, dan bilas dengan air bersih serta keringkan. Menjaga jarak aman. Jaga jarak efektif melindungi diri dari COVID-19 karena virus penyebab COVID-19 dapat berpindah melalui percikan air dari mulut dan hidung orang yang berbicara, batuk, atau bersin. Kapanpun dan dimanapun beraktivitas bersama orang lain, ingat selalu. Pertama, selalu menjaga jarak aman minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Yang kedua, selalu hindari kontak erat seperti bersalaman dan berpelukan. Ketiga, selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau cairan antiseptik. Yang keempat, selalu ikuti aturan pemerintah serta protokol kesehatan di tempat umum dan usaha. Vaksin.
Pada tanggal 8 Januari tahun 2021, Komisi Fatwa Ulama Indonesia atau MUI Pusat menetapkan bahwa vaksinasi COVID-19 produksi Sinovac yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya adalah suci dan halal. Vaksin memberikan manfaat penting kepada semua orang. Melalui vaksinasi, kita dapat melindungi diri dari penyakit infeksi yang berbahaya, bahkan penyakit mematikan. Vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular yang tidak hanya diberikan kepada bayi, melainkan kepada orang dewasa juga. Adapun cara kerjanya, yaitu dengan memberikan antigen bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan, yang kemudian akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk dapat mengetahui, menghancurkan, dan mengingat benda asing. Sehingga tubuh dapat dengan mudah mengenali dan mencegah benda asing yang nantinya masuk dan menyerang tubuh. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di puskesmas dan puskesmas pembantu, bisa juga di klinik pemerintah atau swasta, atau di rumah sakit pemerintah atau swasta, dan juga unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP. Lalu, mengapa ada orang yang sudah divaksin tetapi masih bisa positif COVID-19? Yang pertama, karena vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan dan perlu waktu 1 bulan untuk menciptakan imunitas di dalam tubuh. Suntikan pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal dan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Vaksin membutuhkan waktu 24 hingga 48 hari setelah penyuntikan kedua untuk membangun jumlah antibodi yang optimum supaya memberikan perlindungan yang maksimal. Jadi, meskipun nantinya kita sudah mendapatkan vaksinasi, kita harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Ayo kita lawan COVID bersama.